Selamat bertemu kembali dengan saya Ibu Evi Asmiarti dengan matematika wajib. Pada bagian ini kita akan mengerjakan atau membahas tentang limit fungsi aljabar pada bagian yang pertama. Selanjutnya, pengertian limit. Limit merupakan nilai hampiran suatu variabel pada suatu bilangan real. Notasinya adalah sebagai berikut. Limit fungsi f(x) pada saat x mendekati a sama dengan L. Kemudian kita lihat pernyataannya bahwa suatu fungsi dikatakan punya limit apabila antara limit kiri dan limit kanannya mempunyai nilai yang sama besar, dan apabila limit kiri dan limit kanannya tidak sama, maka nilai limitnya tidak ada. Selanjutnya, bagaimana menentukan nilai limit fungsi? Ada dua bentuk, yaitu bentuk yang pertama untuk limit fungsi x mendekati c dan limit fungsi x untuk mendekati tak hingga. Berikutnya, sifat-sifat dari limit fungsi untuk x mendekati c. Kita akan melihat bahwa yang pertama, limit x mendekati c dari k adalah k. Yang kedua juga demikian. Kita akan melihat limit x dari x mendekati c sama dengan c. Yang ketiga adalah limit x mendekati c dari k kali fx adalah k kali limit x mendekati c dari fx. Bentuk 1, 2, 3, sifat 1, 2, 3 ini akan mendasari untuk sifat-sifat yang seterusnya. Yang keempat, kelima, sampai yang ke-9. Ini bisa juga kalian baca di materi. Jadi pada sifat penjumlahan, pada saat kita melihat yang keempat, kita akan melihat yang keempat, untuk penjumlahan masing-masing dilimitkan. Untuk pengurangan juga demikian yang kelima. Yang keenam juga demikian, masing-masing untuk perkalian juga dikalikan sendiri-sendiri. Artinya dilimitkan, masing-masing faktor dilimitkan. Demikian juga untuk pembagian. Demikian juga untuk perpangkatan. Selanjutnya kita lihat untuk cara menentukan limit bentuk x mendekati c dari fx. Yang pertama dengan cara substitusi. Contoh yang pertama, limit x mendekati 2 dari 3x adalah 3 kali 2 sama dengan 6. Yang kedua, kita lihat dengan cara substitusi x-nya. Limit x mendekati 2 dari 3x kuadrat tambah 5 sama dengan 3 kali 2 kuadrat. Jadi di sini kita lihat 3 pangkat 2 tambah 5 sama dengan 17. Berikutnya, untuk contoh 3. Limit x mendekati 1 dari 1 kurang x per x tambah 1 sama dengan 1 kurang 1 per 1 tambah 1, hasilnya 0 per 2. Hasilnya 0. Demikian juga untuk pemfaktoran. Bagaimana? Kapan dipakai pemfaktoran? Apabila suatu limit fungsi dikerjakan dengan cara substitusi menghasilkan nilai yang tak tentu, maka dipergunakan cara pemfaktoran. Berikutnya, contoh yang pertama, kita akan melihat tentukan nilai limit fungsi aljabar dari x kuadrat, limit x mendekati 2 dari x kuadrat kurang 4 per x kurang 2. Selanjutnya, kita lihat untuk jawaban, kita lihat limit x mendekati 2 dari x kuadrat kurang 4 per x kurang 2. Menghasilkan, ternyata setelah kita masuk ke substitusi hasilnya 0 per 0. Nah, apabila menghasilkan seperti ini, kita harus mengerjakan dengan cara pemfaktoran. Dengan cara pemfaktoran sebagai berikut. Kita lihat x kuadrat kurang 4. Jadi limit x mendekati 2 dari x kuadrat kurang 4 per x kurang 2 menjadi limit x mendekati 2. Nah, x kuadrat kurang 4 ini difaktorkan menjadi x kurang 2 per x tambah 2 per x kurang 2. Dan x kurang 2 per x kurang 2 sama, sehingga menghasilkan 1.
1 kali X tambah 2 menjadi limit X mendekati 2 dari X tambah 2 sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4. Berikutnya, kita menentukan untuk contoh yang kedua. Contoh kedua sama, kita akan menentukan nilai limit fungsi aljabar dari limit X mendekati min 2 dari 5X kuadrat tambah 9X kurang 2 per X tambah 2. Kita jawab, ternyata setelah kita substitusikan, jadi limit X mendekati min 2 dari 5X kuadrat tambah 9X kurang 2 per X tambah 2 sama dengan 20. 20 ini dari 5 kali min 2 pangkat 2. Min 2 pangkat 2, 4. Sehingga 5 kali 4 hasilnya 20. Kemudian 9 kali min 2 hasilnya min 18. Min 2 per min 2 tambah 2. Hasilnya 0 per 0. Sehingga kita harus mencari dengan menggunakan pemfaktoran. Kita faktorkan 5X kuadrat tambah 9X kurang 2 sehingga menjadi X tambah 2, 5X kurang 1 per X tambah 2. Hasilnya akan limit X mendekati min 2 dari 5X kurang 1 sama dengan 5 kali min 2 kurang 1. Berikutnya, sehingga hasil akhirnya adalah min 10 kurang 1 atau min 11. Demikian penjelasan Ibu. Selanjutnya kita akan bertemu kembali pada limit fungsi aljabar bagian yang kedua. Terima kasih, Tuhan berkati.